Selamat sore Pak Paul. Selamat sore Pak Oscar. Pak Oscar. Baik, terima kasih. Baik. Apa kabar Ibu dan Pak hari ini? Puji Tuhan, Kabar baik, Pak Oscar. Terima kasih banyak ya. Ini mungkin kita bertiga harapkan ya dalam suasana dan kondisi alam yang mungkin bersahabat ya hari ini ya. Iya, Pak Oscar. Di sore hari ini ya mungkin cuacanya sangat cerah ya. Untuk itu nanti dalam kegiatan kita hari ini ya adalah merupakan kegiatan dialog kucing ya dari alat kita ya. Dan pada kesempatan ini saya sebagai pengamat ya dalam komunikasi atau dialog antara ibu dan Pak Paulus ya. Terima kasih ya Ibu Suyanti Ya, sebagai coach ya dan Pak Paulus sebagai coaching ya. Oke baik, di sini ada yang perlu saya tahu ini jawabannya dari Bapak Paul ya. Kira-kira keterampilan apa saja ya yang perlu Pak Paulus kembangkan ya, dalam sisi dialog ini bisa disampaikan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Oscar. Ada beberapa kompetensi yang dikembangkan, diantaranya itu mendengarkan aktif, lalu pertanyaan yang berbobot, yang memberdayakan kucing itu sendiri. Saya rasa bagus sekali ya Pak Paul ya. Mungkin ada beberapa kompetensi ya yang Pak Paul sampaikan dalam sisi dialog nanti ya. Nah sekarang saya mau tanya kira-kira kompetensi apa yang lebih dominan yang Pak Paul akan kembangkan dalam sisi dialog? Oke baik, terima kasih Pak Oscar. Untuk melakukan kompetensi yang lebih dominan, lebih spesifik, itu saya melakukan seperti mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah ya Pak Paul ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak Saya Ustaz. yakin Pak Paul yang bisa ya. Oke baik, kira-kira indikator kita capainya dalam sesi dialog ini pertujuan ya yang ingin Pak Paul bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Oscar. Indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada kucing dengan cara mendengarkan masalah dari kucing itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Paul ya. Saya yakin dalam perjalanan dialog ya dan dialog ini saya yakin kita bisa berjalan baik dan bisa menemukan solusi dengan baik. Oke, kalau begitu saya persilakan Ibu dan Pak Paul silakan melakukan dialog kucing ya. Saya persilakan. Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore juga Pak Paul. Oh ya Pak Paul. Ada perlu apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Bu Yanti, ada waktu tidak? Bisa diskusi dengan saya? Oh, bisa Pak Paul. Oke, silakan lanjutkan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu. Sama-sama Pak Paul. Oh ya, bagaimana kabarnya Pak Paul sore ini? Baik Bu, tapi saya merasa kurang nyaman sedikit nih dengan kondisi di sekolah saya Ibu. Oh, kenapa tidak nyaman ya Pak? Kira-kira ada masalah apa? Dibilang masalah juga bukan Bu. Hanya kebetulan saya merasa tidak nyaman melihat guru yang di sekolah saya sering datang terlambat pagi. Saya merasa belum berhasil dalam menerapkan budaya positif yang saya imbaskan di sekolah. Oh, iya Pak. Kira-kira setelah kita ngobrol atau diskusi ini, apa yang diharapkan Pak Paul? Ya, yang saya harapkan guru-guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah, terutama disiplin waktu. Oh, begitu ya Pak. Ya Bu, Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Paul capai dari hasil diskusi kita sore ini? saya hanya ingin dapat solusi dari masalah ini karena saya merasa tidak nyaman. Apa yang sudah saya imbaskan tapi tidak diaplikasikan oleh rekan-rekan guru di sekolah. Oh, begitu ya Pak Paul. Ya Bu, Apa Pak Paul sudah berdiskusi dengan mereka tentang apa yang Pak Paul rasakan? sudah Bu.
Oh iya ya. Kira-kira guru-guru itu selalu datang terlambat itu penyebabnya apa ya Pak? Baik Bu, setelah saya menanyakan kepada teman-teman, ada yang mengatakan banyak pekerjaan pagi di rumah, dan juga mereka merasa bahwa budaya positif yang sudah saya imbaskan kepada mereka, katanya itu hanya sekedar untuk memenuhi tugas saya di LMS PGP. Makanya saya jadi rasanya bagaimana begitu. Oh iya Pak Paul, siapapun kalau mengalami hal seperti itu pasti mempunyai perasaan yang sama seperti yang Pak Paul rasakan. Namun Pak Paul harus tetap semangat untuk mendorong dan memberi pemahaman untuk mereka agar mereka bisa berdisiplin waktu. Guru penggerak pasti bisa. Baik Bu, terima kasih dengan motivasinya Ibu. Oke baik. Dari apa yang sudah Pak Paul utarakan tadi, apa yang bisa Pak lakukan kembali untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Itu Ibu, saya sedang memikirkan untuk melakukan dengan cara lain agar mereka bisa memahami dan melaksanakannya. Oh gitu, kira-kira rencananya apa ya Pak? Saya akan tetap berkolaborasi dan membuka dialog dengan rekan-rekan guru dan memberi pemahaman secara terus-menerus serta memberi teladan terlebih dahulu. Selain itu juga Ibu, saya berusaha untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah untuk bisa memberikan pengawasan langsung dan juga memberikan pemahaman yang sama terhadap rekan-rekan guru, baik melalui evaluasi komunitas praktisi maupun pemanggilan secara personal. Oh iya, jadi itu sudah bagus ya Pak. Pak Paul ini kan sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri sebenarnya. Itu perlu dilakukan. Iya Bu, saya pasti bisa melakukannya. Oke, kira-kira nih ya, komitmen apa yang perlu dilakukan Pak Paul untuk selanjutnya? Baru mulai besok dan seterusnya, saya melakukan pendekatan secara individu dengan rekan-rekan guru, terutama pada guru-guru yang sering datang terlambat dan memiliki pemahaman yang keliru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan secepatnya saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan ketua komite. Oke. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Paul untuk melaksanakan komitmen itu? Oh ya Bu, kebetulan ada rekan guru saya yang mengurusi siswa. Dia juga selalu aktif dengan penyelesaian hal-hal seperti itu. Oh iya, saya yakin Pak Paul bisa mengatasi semua masalah itu dengan baik. Siap. Sekarang bagaimana perasaan Pak Paul? Perasaan saya senang karena ada sudah solusinya ke depan. Ya, syukurlah. Saya juga ikut senang Pak Paul bisa menemukan solusinya sendiri. Oke baik Ibu Yanti, terima kasih banyak sudah bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Sama-sama Pak Paul, selamat sore. Selamat sore juga Ibu Yanti. Selamat sore Ibu Yanti. Selamat sore Oke. juga, Pak Kelihatan Paul. cerah-cerah ini. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya Pak Paul. Tuhan, kabar baik Pak Paul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yanti, Pak Oscar. Pada kesempatan ini, saya selaku pengamat akan melakukan amati dalam kucing kalian. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu Yanti bahwa kira-kira persiapan apa yang Ibu Yanti siapkan untuk kucing? Oke, terima kasih banyak Pak Paul. Tentunya dalam diskusi ini kita menggunakan alur tita
Dalam hal ini tentu adanya tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab yang saya jadikan sebagai acuan dalam coaching saat ini, Pak. Baik, yang kira-kira kompetisi apa yang Ibu kembangkan di coaching? Ada beberapa kompetensi coaching yang kita kembangkan, di antaranya itu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot yang memperdayakan coaching itu sendiri, Pak. Luar biasa ya. Nanti secara detail kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan itu secara detail? Ya, untuk melakukan supervisi kali ini mengarah pada pertanyaan berbobot, Pak Paul. Oh itu luar biasa itu. Nah sekarang kira-kira indikator apa dalam ketercapaian yang Ibu kembangkan dalam coaching? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara mendengarkan masalah dari coach itu sendiri. Oke, luar biasa jawaban Ibu. Nah sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Yati dan Pak Ustaz, silakan melakukan coaching. Oke Pak, terima kasih Pak Paul. Selamat sore Pak Oscar. Selamat sore juga Ibu. Nah, mungkin kelihatan Ibu Sumanti hari ini mungkin agak sedikit merasa beban atau apa ya? Saya mungkin tahu. Oh ya Pak Oscar, memang saat ini saya agak sedikit tidak bersemangat Pak, karena pikiran saya agak sedikit terganggu Pak Oscar. Betul ya. Nah sekarang kira-kira apa yang menyebabkan Ibu pikiran agak terganggu? Iya, ya Pak. Pikiran terganggu itu Pak, karena jumlah peserta didik baru kami di SMP Negeri Manangapan tahun ini Pak Oscar sangat berkurang Pak. Oh, betul ya. Iya Oh, Pak. tahun ini ya. Iya Pak. Nah sekarang ya kira-kira itu apa penyebab sampai jumlah apa namanya siswa baru Iya, iya. tahun ini berkurang? Ini mungkin ada faktor lain. Oh, iya. Untuk penyebabnya Pak Oscar mungkin karena faktor kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah. Oh, kalau begitu berarti dengan masalah Ibu hadapi ini berarti kira-kira apa yang Ibu akan kembangkan ke depan? Ya, untuk mengatasi masalah ini, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah pendukung. Saya yakin Ibu ya, saya yakin dalam proses perjalanan ke depan pasti berjalan baik Ibu ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi Ibu, kalau sudah Ibu sudah melakukan rencana ya untuk melakukan sosialisasi ya seperti Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira apa yang masih membuat Ibu rasa beban ya pada sisi keluarga? Oh ya Pak, yang masih membuat saya beban atau tidak nyaman itu karena anak dari guru yang mengajar atau mengajar di sekolah kami sendiri itu Pak malah menyekolahkan anak-anak itu di luar SMP Negeri Manangapan Pak. Nah mungkin di situ yang buat orang tua itu mengikuti jejak guru. Itu ya, sehingga jumlah siswa ya di sekolah Ibu kan kurang ya, itu salah satunya yang salah satu penyebab faktor. Oke begitu, kira-kira apa solusinya ke depan? Mungkin kalau ada solusinya. Oh ya Pak ya, untuk solusinya itu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kesepakatan atau komitmen Pak Oscar. Ya, mantap ya, terima kasih Ibu ya. Saya bangga Ibu ya, Ibu ada solusi ya. Iya Pak. Cara membangun komunikasi ya, kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Oke kalau begitu kira-kira apa namanya, kapan Ibu akan melakukan sosialisasi? Ya, rencana saya akan melakukan sosialisasi itu Pak di bulan Maret sebelum anak-anak itu melaksanakan ujian akhir sekolah Pak ya, Oh ya, untuk tahun ya tahun Kan ini kan tahun pelajaran baru. Iya, betul Pak Oscar ya. Ya. Oke, baik Ibu ya. Saya yakin dan percaya ya bahwa setelah melakukan sosialisasi ke depan ya, pasti jumlah siswa yang mungkin ya pasti akan berubah ya, pasti bertambah ya. Itu mudah-mudahan kita doa bersama Ibu ya. Amin, Pak. Ibu jangan terlalu Terima kasih banyak, Pak. Ibu jangan terlalu gelisah ya. Ya, Saya Pak. yakin dan percaya ya, bahwa dengan solusi yang ada itu pasti akan meningkatkan siswa. Amin Pak.
Oke, kalau begitu saya pasti akan selalu mendukung Ibu ya. Baik Pak. Saya selalu mendukung Ibu, dan tentu bahwa dalam proses berjalan ke depannya itu tentu berjalan dengan baik ya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak untuk dukungannya Pak Oscar. Nah, kira-kira kesepakatan atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Oh ya Pak Oscar, komitmennya itu Ya. bagi guru-guru yang mempunyai anak-anaknya itu tamat SD harus melanjutkan sekolahnya itu ke jenjang yang lebih tinggi di SMP Negeri Manapunda Pak Oscar. Nah, sekarang kalau begitu kira-kira menurut Ibu lalu siapa ya yang akan bisa membantu Ibu ya? Bisa membantu Ibu sehingga bisa menjalankan komitmen Ibu ya, seperti salah satu contoh tadi ada sosialisasi dari Ibu. Sosialisasi ya. Kira ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu? Oh ya, yang bisa membantu saya itu Pak ada rekan sejawat yang mana itu dia adalah rekan CGP satu angkatan yaitu angkatan 10 dan juga teman guru yang posisinya itu sebagai KU kesiswaan Pak. Berarti sudah ada pembagian ya? Iya Pak. Begitu ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu, apakah sudah komunikasi dengan pihak kepala sekolah? Oh iya Pak, sudah ya Pak Oscar ya. Dan Bapak Kepala Sekolah itu mendukung apa yang saya rencanakan dan siap melakukan sosialisasi Pak Oscar. Ya, berarti sekarang saya rasa sudah ada kejelasannya, sudah ada kejelasan dan solusinya sudah ada Ibu ya. Dan saya mengharapkan agar Ibu tidak berlarut dan beban ya. Saya rasa aman-aman saja ya. Kalau sudah ada solusi ini pasti ya. Saya yakin dan percaya di tahun pelajaran ini tahun 2025 ini pasti jumlah siswanya akan meningkat di sekolah ini. Itu saya yakin benar. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah Oke, mau terima kasih mendengarkan banyak. curahan hati saya. Oke. Selamat sore Pak Selamat Oscar. sore. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak Oscar Sore juga, Ibu. dan Ya, Pak Paul. selamat sore, Bagaimana Ibu. kabar sore ini? Kabar baik Ibu. Ah, Ya, kabar baik. ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menjadi pengamat dalam coaching kita saat ini. Kira-kira persiapan apa yang Pak Oscar siapkan? Oke, baik, terima kasih banyak Ibu ya. Tentunya dalam diskusi beberapa coaching kali ini ya, tentu ada persiapannya dari saya yaitu yang berhubungan dengan beliau coaching yang sesuai dengan alur cerita ya, saudara kita di mana itu adanya tujuan, terus yang kedua identifikasi masalah, terus yang ketiga itu rencana sih, dan yang keempat itu tanggung jawab. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Pak Oscar kembangkan? Ya, ada beberapa kompetensi yang perlu saya kembangkan ya dalam beliau coaching kali ini itu yang sesuai dengan kita. Itu yang pertama itu bagaimana mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya itu ya, yang memberdayakan coaching itu sendiri atau saya sendiri. Iya Pak Oscar. Kira-kira secara detail nih kompetensi apa yang ingin Pak Oscar kembangkan? Yang perlu saya kembangkan dalam dialog itu adalah mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, itu saja ya Pak Oscar ya. Oke, kira-kira nih indikator ketercapaian tujuan apa yang ingin Pak Oscar kembangkan? Oke, terima kasih Bu ya. Indikator yang perlu saya kembangkan di sini dalam dialog itu adalah setelah setelah melakukan dialog itu selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, terbuka kepada coaching dengan cara mendengarkan ya, masalah-masalah dari coaching itu sendiri. Ya Pak Oscar yang luar biasa ya Pak Oscar.
Selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga lancar selalu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Selamat sore Pak. Oh iya, selamat sore Pak Oscar. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan ya Bapak yang baik hari ini ya. Memang ada sedikit beban ya di salah satu dari saya mungkin sudah melihat beban. Pantasan kelihatan ini agak kurang bersemangat tadi. Oke, baik, kira-kira apa yang Pak Oscar alami kurang bersemangat? Kira ada masalah apa ini? Iya, tentunya ada saya di sini ya. Ya, di sini masalah. Mungkin dalam harapan saya dalam sisi dialog ini bisa membantu saya ya. Dan beban saya ya. Sehingga lalu dengan pikiran ada masalah saya di sini itu paling pertama itu beban tugasnya, beban tugas tambahan begitu banyak ya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira belum tugas apa saja ya. Kalau setahu saya selama ini kan Pak Oscar menjadi kepala sekolah. Ya, benar sekali. Kira apa yang Pak merasa beban tugas? Itu tugas apa lah? Ini saya boleh cerita nih Bapak ya. Beban tugas yang saya emban selama ini ya. Tentu yang paling pertama itu kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu salah satu departemen kita di sekolah Negeri Saleh ya. Selain kepala sekolah itu saya dipercayakan oleh rekan guru dan teman kepala sekolah dari kepala sekolah yang menjadi ketua gugus ya. Selain itu menjadi ketua KPGS ya, kecamatan, dan yang berikut itu menjadi sekretaris ya, sekretaris dalam organisasi PGRI di tingkat kecamatan. Dan terlepas itu bukan yang saya pada sendiri itu bagaimana saya memenuhi kebutuhan di keluarga itu yang saya bisa mengimbangi itu. Kira-kira bagaimana caranya dari berbagai tugas Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai sekretaris PGRI, sebagai ketua gugus, sebagai KPGS, kira bagaimana cara mengatasi solusi? Untuk sementara yang saya kasih itu Bapak ya, tentunya yang saya komunikasi ya, dari komunikasi pertama dengan rekan guru, dengan sekolah. Kalau di tingkat gugus itu tentu dengan harapan kepala sekolah ya, sekolah dari sekolah kelas. Terus yang berikut dengan para kepala sekolah dan dukungan kepala sekolah ya, dan juga salah satunya itu apa yang sering saya lakukan dan bagi apa namanya beban saya itu kepada ibu pengawas ya, sebagai pengadaan utama dari kepala dinas. Kira-kira Bapak Oscar sudah pernah berkomunikasi dengan pengawas atau atasan? Untuk berkomunikasi dengan pengawas sudah saya lakukan, bukan saja dengan pengawas tapi dengan rekan itu dengan sebagai dukungan para pengawas saya. Saya menyampaikan beban tugas yang saya alami karena begini Bapak Ibu, karena selama saya mendapat tugas-tugas tambahan juga saya selama melalui 4 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak sehingga apa namanya tugas-tugas saya ya yang penting untuk membangun karir saya di guru penggerak kompetisi saya banyak tugas-tugas yang dia lihat itu yang ada tuntas dengan beberapa tugas. Kira-kira Pak Oscar kapan bangun komunikasi dengan pengawas? Untuk bangun komunikasi itu sudah saya lakukan menjelang saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu saya sampaikan ke ibu pengawas dengan catatan bahwa kalau seandainya saya ikut guru penggerak ini berarti segala program-program kerja saya itu selain kepala sekolah dan tugas-tugas tambahan lain yang saya sampaikan dari sini saya sampaikan kepada pengawas untuk membantu apa namanya program-program tugas itu kepada di sekolah saya itu kepada guru kelas. Kalau di kegiatan kegiatan itu saya ke Pak Sekretaris itu yang saya sampaikan. Kira-kira dari hasil konsultasi solusi yang disampaikan oleh ibu pengawas atau Pak pengawas sekolah, kira-kira solusi apa yang Pak Oscar
Solusi itu yang disampaikan oleh Ibu Pengarah tentunya beliau mengharapkan bahwa saya harus lebih prioritaskan dari beban tugas yang ada itu lebih prioritaskan memang dia mengharapkan untuk bila mengharapkan ada dua tugas yang saya harus dahulu. Yang pertama itu sebagai kepala sekolah dan yang kedua itu pendidikan kita itu menghubung dengan peningkatan karir saya dan juga menuntut prinsip dan beliau mengharapkan supaya selama di guru pendarat itu pengalaman pengetahuan yang saya dapat di pendarat itu ketika selesai saya bisa berbagi kepada anak sekolah lain dan juga rekan-rekan guru. Itu yang kita lakukan. Dari beberapa tugas tambahan tadi beliau mengharapkan dua ini yang saya lakukan. Kira-kira artinya dari beberapa tugas tambahan, kira siapa saja yang membantu Bapak untuk menjalani tugas yang lain? Untuk menjalankan tugas yang lain tentu saya boleh cerita ini Bapak ya. Untuk di K3S itu saya percayakan ini kepada wakil ketua K3S dengan sekretaris. Karena jujur untuk di kecamatan saya itu memang sangat aktif ya. Apalagi saya punya Bapak Camat itu berjuang muda, orang muda. Jadi segala kegiatan di kecamatan memang sangat aktif sekali. Apalagi beberapa 1 bulan ke depan ini merayakan 17 Agustus itu dan kegiatan-kegiatan. Tapi itu sudah saya komunikasikan dengan para bagi depan. Oke, baik Pak Ustaz. Nah, tidak perlu merasa cemas atau putus asa. Silakan tetap mengikuti guru penggerak. Lalu segala masalah kan sudah dihadapi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah menjalankan tugas begitu banyak, lalu sudah diberikan kesempatan untuk lain. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Selamat sore.